Kopi, kumpulan obrolan pemuda Indonesia. Podcast Kopi Channel mengangkat berbagai cerita tentang pemuda-pemudi Indonesia serta menanamkan nilai-nilai Kristiani untuk menghadapi berbagai tantangan zaman demi masa depan yang cemerlang. Untuk mendukung podcast ini, jangan lupa subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih. Selamat malam untuk kita semua saudara-saudaraku yang terkasih. Pada malam hari ini kita berjumpa lagi di Kopi, kumpulan obrolan pemuda Indonesia. Jadi pada malam hari ini kita masih membahas mengenai minimnya perhatian seorang anak atau minat seorang anak. Susah sekali untuk berkumpul bersama keluarga. Masih bersama dengan narasumber yang kemarin nih minggu lalu, yaitu Bang Jones Panjaitan, seorang pendeta nih, dan Bang Guru Herpin itu. Kita undang kembali abang-abang kita yang keren sebagai narasumber. Selamat datang Bang. Ayo Bang, duduk lagi Bang di bangku pink, kita pinky-pinky nih. Ayo Bang. Selamat malam. Oke, selamat malam Bang ya. Bang, gimana kabarnya Bang? Malam, sehat walafiat. Muat Bang ya, muat Bang situ Bang ya. Muat. Kalau nggak muat biar aku ke situ lagi. Biar nggak muat kita. Kalau di sini nggak muat. Oh, sorry Bang. Namanya hilat Bang, makin jam tinggi kalau jam tinggi. Jam tinggi, oke? Jadi, pada malam hari ini kita sudah berkumpul bersama narasumber yang minggu lalu sudah mengatakan atau menjelaskan mengenai faktor-faktor secara umum. Apa penyebabnya minimnya minat dari seorang anak untuk berkumpul bersama keluarga. Banyak sekali secara umumnya dijelaskan oleh Abang Pendeta Jones Panjaitan dan Abang Guru Herpin. Ya Bang ya? Ya Bang ya? Ya, betul. Nah, di sesi kemarin dijelaskan ada suatu yang bisa kita buat di pembahasan, yaitu teknologi bisa dianggap sebagai anugerah atau keresahan, ya kan? Dan yang kedua, pentingnya untuk menjalin komunikasi di antara keluarga agar terciptanya suatu hubungan yang baik dan harmonis di keluarga tersebut. Oke Bang, kita langsung saja Bang ya ke Bang Jones Panjaitan. Aku mau nanya nih Bang, kemarin di slide kemarin atau di video sebelumnya Abang mengatakan teknologi itu sebagai anugerah atau keresahan, dan itu sangat menarik bagiku Bang. Oke Bang, kalau bisa bernampak tuh Bang muka Bang, maskernya dibuka aja maskernya. Buka aja ya. sorry nggak ingatin tadi. Aduh, kita buka aja dulu ya. Dibuka aja maskernya. Lah, Ganteng-ganteng Mas pakai kopi, masker ya kan? ya. Karena ya memang asa kopi tapi bilang ganteng jadi kita kan nggak keluarin ludah gitu ya kan. jadi grogi kita kan. Jadi kalau- Oke Bang Jones, kalau boleh Bang, tolonglah Bang jelaskan mengenai apa itu Bang anugerah atau keresahan tuh teknologi. Oke Bang, waktunya Bang, kuberikan Oke, kepada Abang, baik. Bang. Jadi sebagai orang Kristen kita memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah atas izin Tuhan. Itu yang pertama. Jadi izin Tuhan, ya. Aku setuju tuh atas izin Tuhan tuh. Dan teknologi adalah kekayaan daripada akal budi manusia yang telah diciptakan oleh Tuhan. Akal budi. Ya, Bisa kekayaan ya, teknologi ini adalah kekayaan yang diciptakan oleh manusia yang diberikan Tuhan akal budi. Berarti kekayaan itu bisa jadi kekayaan, kekayaan. Teknologi itu bisa jadi kekayaan Bang ya? Kekayaan. Wih. Iya. Nah, jadi teknologi digunakan itu sebenarnya upaya untuk membantu manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Iya. Nah, jadi anugerah Bang. dulu dunia ini sangat luas dalam pandangan kita sebagai manusia. Tapi setelah ada mesin, pesawat sudah diciptakan, dunia ini bukan lagi seluas yang kita pikirkan. Oke. Karena dengan pesawat kita bisa menjangkau segala sesuatunya, itulah teknologi. Nah, kemudian komunikasi yang dulunya sangat sulit untuk berkomunikasi dengan orang yang jauh. Nah, dulu masih pakai telegram, pakai masih pakai zaman jadul lah gitu Bang ya. Telepon, Pakai pos. nelpon satu kampung kan, kuartel, masih zamannya itu dulu kan. Merpati pos. Artinya di situ ada kesulitan komunikasi. Maka orang menciptakan lagi bagaimana membangun sebuah alat komunikasi yang lebih
menjangkau lagi kepada setiap orang. Mempercepat gitu ya. Nah, sekarang sudah muncul telepon genggam, ya, baru masuk lagi, dikembangkan, jadilah gadget-gadget seperti yang sekarang ini, atau yang disebut dengan telepon pintar ya. Ya, ponsel pintar. Ya, telepon pintar, smartphone, Hmm. smartphone, bukan smartphone. Nanti jadi endorse kita nanti smartphone-nya. Bahaya itu. Bahaya ya. Nanti mana tahu ya didengar sama mereka ya kan. Itulah anugerahnya tuh Bang ya. Kalau Jadi- kerasannya Bang, kerasannya? Sekarang sudah zamannya smartphone atau telepon pintar. Nah, di sini semakin canggih teknologi itu. Kita bisa video callan, kita bisa chattingan, kita bisa moto, kita bisa, semua bisa. Kita bisa browsing dari dalamnya. Makanya dibilang smartphone. Karena dia banyak memberikan tawaran-tawaran untuk membantu kita lebih mudah Apa yang melihat kita butuh informasi, mengambil informasi dan lain sebagainya. Itu adalah anugerah. Artinya manusia semakin mudah di dalam melakukan pekerjaannya untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Nah, itu gunanya banyak untuk anak sekolah juga oke, untuk orang yang bekerja juga oke. Zaman sekarang kayak zaman sekarang ini ya. Nah, kemudian itulah anugerahnya bagi kita. Ada kemudahan bagi kita Membantu. di zaman saat ini. Tapi keresahannya juga ada. Apa tuh Bang keresahan itu? Itu tuh. Keresahannya yang pertama, manusia akhirnya ketergantungan dengan smartphone. Nah, Iya, ketergantungan iya, dengan iya. smartphone ini dari sudut ketergantungan dulu ya. Kita bilangnya banyak hal ya. Gantung. Nah, ketergantungan ini akhirnya orang sudah tidak lagi mau bersusah payah. Misalnya suruh buka buku nih, cari dulu nanti di buku-buku ini. Mereka udah nggak mau lagi, apalagi anak yang kelahiran zaman sekarang. Langsung cepet, mana smartphone, tanya sama Google, akan selesai. Iya. Cepat gitu ya. Dia cepat. Cepat. Coba bayangkan dengan membuka buku, dengan membuka Google, Lebih cepat buka Google lebih cepat. daripada buka buku. Nah, jangankan itu, mau buka Alkitab aja, misalnya mau nyari ayat Alkitab tentang ini, orang udah nggak mau lagi buka konkordansi. Yang dibuka apa? Google lebih cepat dari konkordansi. Iya. Oh. Karena ada Alkitab bisa jadi handphone suci itu dalamnya tuh. Alkitab handphone suci ada Alkitabnya itu. Nah. Semua disimpan di situ tuh. Semua disimpan. Jadi keresahannya adalah kita semakin ketergantungan, akhirnya malas. Itu satu. Baru yang berikutnya ada persoalan dengan komunikasi. Ya, itu gimana tuh Bang? Nah, Keresahannya tuh. komunikasi yang tadinya adalah secara langsung kepada personalnya langsung, kepada orang yang kita ajak berbicara. Ya. Nah, sekarang sudah nggak lagi, udah di dunia virtual. Nah, jadi kita berkomunikasi, chattingan di dunia maya, artinya kita tidak berjumpa, tapi kita bisa berbicara. Iya. Kita tidak berjumpa secara badani, tapi secara dunia maya kita berjumpa. Iya, Nah, tapi akhirnya orang terlena dengan ini. Maka yang tadi itu, kita bisa berkumpul di sini bersama, tapi kita nggak berjumpa. Ini juga jadi keresahan. Karena kita berjumpa di sini, ketika aku megang yang namanya smartphone tadi, Iya. ya aku asik dengan smartphoneku. Karena di sini aku bisa berbicara kepada puluhan orang. Di sini aku bisa berbicara kepada beberapa orang, Dengan orang yang menjangkau. jauh-jauh gitu Iya. ya. Nah, sementara kita di sini kumpul yang harusnya kita mau bicara, kita sudah nggak berbicara lagi. Diam-diaman. Bahkan ngomong sama kita yang sama-sama dekat-dekat begini melalui WA. Iya, itu terjadi. Nanti mau ngomongin apa lagi nih? Bisa kan nggak bersuara. Iya. Nah, kira-kira begitulah yang menjadi keresahan. Karena interaksi kita secara langsung itu berkurang. Nah, itu yang saya katakan, ini bisa jadi adalah sebuah anugerah dari Tuhan, tapi juga bisa menjadi keresahan apabila kita tidak dapat menyaring dan mengatur ritme di dalam memakai teknologi. Berarti penguasaan diri itu penting. Penguasaan diri Penguasaan penting. diri itu penting tuh. Iya, Dalam makanya itu teknologi. bagian daripada buah-buah Roh Kudus itu, penguasaan diri. Tanda ya pendeta kali ya kan. Ya. Buah-buah roh. Oke Bang, makasih banyak Bang. Anugerah atau keresahan sudah dijelaskan tadi ya. Oke, kita ke Abang Guru Herpin Dapitu. Di slide sebelumnya Abang Guru mengatakan menjalin suatu hubungan yang baik perlu ada komunikasi. Coba Bang, dari Abang Bang. Iya, Abang tegang aja dulu aja. Jangan tegang. Kayak tegang kali ya. Iya. Ntar Bang, aku tawa dulu Bang.
Oke. Masalah komunikasi. Memang tadi sudah dijelaskan tentang komunikasi. Ya. Bahwasanya komunikasi itu sudah bisa menjadi salah satu pengikat kasih. Iya. Nah, ada banyak cara untuk berkomunikasi seperti yang tadi dikatakan Abang Jones itu, bahwasanya komunikasi bisa dipakai melalui media sosial dan lain sebagainya itu. Tapi yang kita perhatikan sekarang ini sudah banyak yang menyalahgunakan. Itulah yang menjadi keresahan, sehingga keresahan itu bisa menjadi meresahkan keluarga di tengah-tengah, anggota keluarga di tengah-tengah keluarga. Bisa merusak komunikasi tuh guys. Komunikasi. Kalau miskomunikasi bisa meresahkan hubungan keluarga. Ya pas. Banyak itulah antara si anak dengan orang tua, dan sesama si anak itu juga tidak ada Komunikasi yang baik itu. komunikasi yang baik antara mereka. Tidak ada interaksi secara langsung. Tidak ada interaksi secara langsung. Berarti bisa juga itu bisa merusak hubungan antara keluarga bang ya? Bisa. Iya. Jadi gini bang, kebetulan di slide yang pertama itu ada tuh yang Japri aku pribadi, katanya dia tertarik dan ingin ikut menjadi suatu ya narasumbernya gitu. Kira-kira boleh nggak sih bang kita ajak dia ke sini? Boleh, Kebetulan dia boleh. datang, boleh bang ya? Oh, ini tamu spesial. Karena ini tamu spesial, jadi ya kita bikin setelah pariwara berikut ini. Dadah! Kopi Kumpulan obrolan pemuda Indonesia. Oke, kita kembali lagi bersama bintang tamu kita ya. Jadi di malam yang ini kita akan mengundang tamu kita, yaitu Gonggom Simanjuntak. Silakan masuk bang, silakan masuk ya. Oke, apa kabar bang? Ya, ini bang, kawan-kawan kita juga nih bang, narasumber. Oke bang Gom. Ya. Santai ya. Coba dulu maskernya tuh bang, biar nampak muka gantengnya tuh ah. Oke. Gimana sih? Sapa dulu, sepatu mamat nengok dulu. Hai Mami. Iya. Ya, jadi dia ini yang bernama Gonggom Simanjuntak. Dia yang langsung chat aku pribadi ingin bergabung. Oke, Bang Gonggom. Mungkin pertanyaan-pertanyaan simpel aja, Bang ya. Kami juga nggak mau mengungkit masa lalu biar langsung kena intinya aja gitu ya kan. Iya. Karena perubahan itu yang paling penting. Jadi sebelumnya Bang, Abang tertarik ngikuti Kopi Channel ini, apa yang buat Abang tergerak? Di bagian mananya tuh Bang, kalau Bang tengok di video-video kami tuh? Di bagian minimnya hubungan Antara anak dan keluarga antara gitu ya? anak dengan keluarga. Oh, jadi Abang tergeraknya kayak merasa gitu ya? Iya, merasa dengan saya sendiri. Oh, berarti Abang Gonggom ini dulu agak nakal memang. Sekarang masih nakal Bang? Bisa dibilang enggak lagi lah. berubah. Jadi, kalau aku boleh tahu nih Bang, Ya. yang membuat minimnya menjadi kurangnya hubungan keluarga dan anak itu pasti karena ada pergaulan Bang ya? Ada. Pasti. Pasti ada pergaulan ya? Pasti. Betul gak sih dalam artian seperti ini kadang-kadang di sumuran yang remaja-remaja kawan-kawan selalu memberikan apa yang kita perlukan, betul gak sih itu? Betul, benar sekali. Betul ya? Ya. Jadi kalau seperti itu Bang, apakah kalau dibandingkan mana lebih yang memberi? Orang tua, keluarga, atau kawan-kawan yang memberikan yang paling baik di hidup Abang? Kalau menurut saya Waktu nakal Bang? waktu nakal itu teman-teman saya, teman-teman lingkungan. Teman-teman lingkungan. Berarti memang lingkungan berpengaruh juga untuk mempengaruhi diri kita, karakter kita. Jadi nih Bang, tadi kan Abang sudah bilang nih, dulunya nakal, sekarang nggak lagi. Apa sih yang buat Abang itu kembali bersama keluarga dan meninggalkan kawan-kawan? Apa yang buat Abang tergerak kembali gitu? Yang membuat saya tergerak itu Ya, dalam artian ya berkumpul lagi bersama keluarga gitu Bang. Apa sih yang buat Abang jadi berubah? Yang dulunya lebih pro sama kawan-kawan, ujung-ujungnya ya keluarga menjadi butuh lebih utama. Apa tuh yang membuat? itu saya tidak langsung putar balik menjadi orang baik.
pasti ada proses-prosesnya. Proses ya, ya. Iya. Saya berikan ilustrasi tentang saya sendiri dulu. Tunggu, slow aja bang, slow. Kayak aku kali ya kan, slow aja bang, santai. Iya. Gak ada penonton gua, gak ada penonton. Paling nanti kalau udah di save, baru ada penonton. Iya. Tonton. Ngalir aja, Subscribe. Ngalir aja bang, santai. Biasa, baru masuk TV. Oke. Oke, bagaimana? Santai. Saya berikan ilustrasinya. Dulu saya mulai SMP. Mungkin di situ masa-masa kita para remaja-remaja mencari jati dirinya keluar, dan di situ berpikiran Ini aku gitu ya, ini aku. Dan kita itu mencari jati diri. Jadi kita lebih banyak mengambil dari respon dari teman-teman karena kita merasa bosan di rumah. Ini yang paling penting, ini paling sering terjadi. Anak-anak sekarang lebih sering mendengarkan omongan kawan daripada orang tua. Betul? Iya. Iya. Benar. Karena omongan orang tua selalu yang keluar nasihat, jangan gitulah, jangan kayak gitulah, itu tidak baik. Seperti bulan kemarin. Kurangi nasihatmu. Cukupkan dengan nasihat. Perdalam imanmu. Oke, lanjut. Sorry potong-potongnya biar agak relax gitu. Siap. Jadi, yang setelah saya pikirkan sekarang di umur saya sudah mulai dewasa, sudah menuju ke remaja akhir. Wis remaja. Remaja akhir. Karena ada tahap-tahapnya. Abang bukan selalu aja. Karena ada tahap-tahapnya. Tertarik abang itu, tertarik. Di saya Oke, lanjut bang. saya berubahnya di saat saya sakit. Hmm. Di saat saya sakit, mungkin menurut orang tua saya, kapanlah saya berjumpa ngomong secara bulat dengan anak saya ini supaya dia berubah. Iya ya. Untuk menyampaikan omongan saya, dan mama saya itu meluapkannya di waktu sakit. Jadi waktu udah sakit lah bang, abang langsung ditegur gitu bang ya, dinasihati gitu. Iya. Dari situ lah abang baru merasakan yang betul keluarga itu Yang betul. yang memberikan yang terbaik gitu ya. Betul. Emang iya sih. Pada saat kita sakit lah, keluarga baru kita rasakan itu adalah tokoh utama yang akan menopang kita. Betul tuh bang? Betul. Pasti ada kerinduan juga bang ya? Ada, pasti ada. Kerinduan kayak mana nih? Langsung kasih contohnya bang, coba gua kasih contohnya bang. Kerinduan kayak mana, berkumpul bersama keluarga kah atau gimana tuh? Kerinduan bersama keluarga, ya bisa, contoh kecilnya bisa makan bareng sama keluarga. Iya. Yang saya perbandingkan dengan yang dulu, saya makan sendiri, makan sama teman-teman, keluarga saya tidak ada. Berarti di situ saya mikirkan dukungan dari orang tua itu sangat besar untuk saya untuk berubah. Pentingnya keluarga itu ya? Iya, pentingnya keluarga. Kepentingnya kebersamaan bersama keluarga. Memang iya bersama keluarga. Jadi ini bang, udah kerindu. Berarti sekarang udah tercipta lah. Bagaimana lagi seperti keluarga yang merindukan ya? Sudah tercipta bang? Sudah. Gak usah takut bang, gak usah takut. Iya. Ini gak ada, belum ada yang nonton kok. Paling nanti kalau terkenal aja kita baru ada nonton. Oke bang, jangan takut bang ya. Oke. Tapi gak apa-apa kan bang, kalau nanti seandainya kita masukkan ya. Ya gak apa-apa lah, Oke, nggak apa-apa. orang udah disetujuin kok dari awal. Kok tanya lagi ya kan. Oke, inilah kesaksian dari Bang Gonggong. Memang dia dulunya memang jauh dari jangkauan orang tua, selalu mendengarkan nasihat dari kawan-kawannya. Karena memang seperti itu, di masa-masa seperti itu, di masa-masa remaja, orang akan menganggap remaja tersebut lebih mementingkan kawan-kawannya. Karena dia menganggap kawan-kawannya itu memberikan apa yang diperlukan, memberikan apa yang dibutuhkan. Nah, untuk kita nih, ini suatu kesaksian ya, kesaksian. Memang keluarga itu adalah suatu gerbang atau wadah kita menjalin suatu komunikasi, memberikan kita nasihat dan membangun karakter kita. Mungkin dari sisi kita atau Kristen, mungkin narasumber kita ini yang lebih paham. Kalau aku takut salah nyampaikan, bukan yang nggak tahu, tapi takut salah menyampaikan, lebih baik ya aku berikan kepada abang-abang yang lebih paham gitu. Oke bang, kepada Bang Jones dulu, ayo mana dulu nih? Penonton mau yang mana dulu nih? Kayaknya udah mulai takut ya kan kalau langsung nanya. Oke lah, langsung aja langsung nunjuk ya. Oke, dari Bang Jones Panjaitan. Kira-kira Bang, dari sisi Alkitab mana sih Bang untuk nasihat-nasihat biar terjalin suatu hubungan keluarga yang baik? Kira-kira dari pandangan Abang nggak dulu? Pandangan Abang. Pandangan Alkitab atau pesan-pesan gitu Bang, ada nggak sih kira-kira Bang? Ada. Jadi ada. Ada. Banyak Bang, banyak sebenarnya. Banyak. Alkitab itu
sangat banyak memuat tentang hubungan anak dengan orang tua. Iya. Kalau kita buka dari perjanjian lama itu Amsal itu banyak mengupas tentang bagaimana orang tua harus memperlakukan anaknya, baru bagaimana anak memperlakukan orang tuanya. Bahkan di Efesus juga kan, Efesus 5 ya, Efesus 6 ayat 1 sampai 4 itu mau mengutarakan tentang bagaimana orang tua memperlakukan anaknya. Hai bapak-bapak katanya kan. Baru Hai Efesus bapak-bapak, 4 orang tua berarti. ada hai anak katanya. Hai anak dapat juga, jangan cuma bapak-bapak. Jadi nggak hanya orang tua saja Ini nasihati gitu ya. dinasihati, tapi juga ikut Anaknya. anak. Iya. Gom, ingat. Jadi Ya. harus memang ada hubungan timbal balik itu. Tidak bisa hanya orang tua saja, tapi anak nggak ikut. Makanya ini tugas orang tua. Bagaimana mendidik anak itu dengan komunikasi yang baik, supaya dia bisa juga merespon dengan baik Dari anak komunikasi kasih yang orang tua. diberikan orang tua tadi, disambut juga dengan komunikasi di dalam kasih. terjalin gitu ya. Terjalin. Itu makanya Pas. firman Tuhan kita, kalau kita lihat di hukum Taurat yang ke-5, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut. engkau berbahagia dan lanjut umurmu Oh iya. di tanah yang diberikan oleh Tuhan Tuhan Allahmu Allah kepadamu. Nah, kira-kira begitulah pemeliharaan kehidupan ini. Bahwa ketika anak hormat kepada orang tuanya, maka dia akan mewarisi bumi. Iya. Itu karena kehidupan yang diwarisi. Nah, ketika anak jauh daripada komunikasi dengan orang tua tidak mengajarkan kepada anaknya tentang kebenaran, maka dia akan menjauh daripada kehidupan. Iya. Karena bagaimanapun orang tua adalah teladan awal daripada anak itu untuk mengenal kehidupan. Gom, kita bentar lagi jadi orang tua, Gom. Ingat, Gom ya. Nah, itu. Ya. Itu orang tua ntar lagi nih. Abang guru juga orang tua. Jadi secara gamblang itulah Alkitab banyak dia akan bercerita tentang hubungan antara orang tua dan anak, suami istri dan lain sebagainya, itu lengkap di Alkitab. Biar kitab. Nah, maka itu boleh kita baca di Efesus 6 itu nanti, boleh kita ulas, di Amsal juga itu banyak, nanti bolehlah dikembangkan. Kita kembangkan ya. Ya, Tapi nanti pasti banyak pembahasan yang artinya, lain. ya ini itulah yang bisa saya sampaikan Dari Alkitab, Bang ya. dari Alkitab. Mengenai ya memang mantap. Dari Efesus itu dikatakan tadi Bang Jones bilang tadi ada suatu komunikasi yang menyambung gitu, terikat. Oke, coba kita dengarkan dari Bang Guru Herpin Napitupulu. Bagaimana sih pesan-pesan Abang? Napitu, sorry. Karena jam tinggi ditambahkan lulunya gitu. Oke, Bang Herpin, silakan Bang. Ya, menambah dari pendapat yang diberikan Bang Jones tadi, Bang, aku kuatkan lembut kali suaranya ya kan. ya bahwasanya harus ada timbal balik antara si anak dan orang tua. Ya, timbal Tadi balik. abang itu mengatakan bahwasanya si orang tua ini harus mengajarkan hal-hal yang baik kepada si anak. Dan sebaliknya si anak juga harus menghormati orang tua seperti yang dikatakan tadi pada titah kelima. Di Efesus 6 ayat 1 juga dikatakan seperti lagu sekolah minggu, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Gom kena ke kita, Gom. Karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Ayat Nah, 1. itu dia. Jadi anak-anak harus mentaati orang tuanya supaya mereka memperoleh menjadi pewarisan bumi ini, menaklukkan bumi ini, dan juga mereka dapat menjadi teladan bagi orang lain. Oke, sangat dalam sekali ya Bang. Dalam sekali. Berarti memang iya bagi orang Kristen dasar utama sebuah keluarga adalah kasih dan tidak jauh dari Alkitab. Dasar kita itu pengajaran dari Alkitab. Betul Bang? Betul Bang ya? Oke Gom, kita pasti jadi kalau jadi orang tua jangan nanggung guru juga pasti jadi orang tua. Tapi ini suatu pesan untuk kita ya agar tidak terjadi apa yang kita rasakan waktu kita anak-anak ya kita kasih pengajaran yang terbaik. Gitu Bang, gitu ya. Oke, sebelumnya aku di sini mau ngakhiri nih Bang, mau ngakhiri sebentar ya karena memang udah hampir habis waktunya sih kita nih ya kan. Kita juga ya udah larut malam nih, udah larut malam. Jadi
permintaanku nih bang untuk kita ke Kopi Channel ini, ada nggak sih bang kira-kira pesan-kesan gitu untuk anak-anak remaja sekarang? Kalau boleh abang kasihlah satu-satu gitu ya kan, biar juga sebagai pedoman atau pegangan anak-anak muda sekarang. Oke, boleh bang ya? Boleh bang ya? Boleh. Tapi sebelumnya itu kita masuk ke pariwara berikut ini dulu atau iklan ini dulu. Dadah! Kopi Kumpulan obrolan pemuda Indonesia. Oke, kita masuk ke sesi penutup atau pesan-pesan nih dari para tamu undangan kita atau narasumber. Jadi pesan-pesan lah bang kita sampaikan bang ya, biar yang para nonton, para pemuda ya merasakan yang lebih baik dalam hidupnya, itu perubahan yang dulunya agak kacau atau jadi orang tua menjadi lebih baik lagi, menjalin hubungan bersama keluarga. Oke lah bang, sapa dulu nih ya. Tik 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 tik. Gak takut. Oke, kalau dulu Gom, biar kelihatan siapa paling muda di sini yaitu kau. Oke Gom, silakan Gom. Oke, ada sedikit pesan dari saya. Hormatilah orang tuamu selagi masih hidup. Wish, Berikan dia kesenangan yang bisa kamu berikan gitu ya. berikan buat orang tua. Wish, dalam tuh. Berikan yang terbaik juga bang ya. Iya, Berikan yang terbaik, biar jangan ada penyesalan. Wish. Penyesalan itu penting bang. Iya. Dan ada satu lagi, dan semoga kita menjadi harapan yang dinanti-nantikan oleh orang tua kita, yang mendoakan kedua orang tua kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Wish, ya. Kayak gombang-gombang ini dari penyesalan. Mengapa gue bilang penyesalan penting? Penyesalan itu penting biar kita mengetahui apa kesalahan kita. Oke, Bang Guru Irvin, silakan bang. Sedikit dari saya, tidak ada orang tua yang memberikan nasihat yang tidak baik untuk anaknya. Jadi, dengarkan nasihat orang tuamu, taati orang tuamu. Demikian. Wish, mantap sekali bang. Oke, dari pesan yang ketiga nih, yang paling senior dari antara kami, dalam kata kasarnya paling tua di antara kami. Oke, Bang Jones, apa bang pesan-pesan bang untuk kami nih para pemuda? ya bagi anak-anak muda saat ini, apapun dirimu, jangan pernah lepas daripada imanmu. Itu yang pertama. Dasar dari segala kebaikan adalah kebenaran firman Tuhan. Orang tua juga bisa salah, tapi firman Tuhan adalah dasar yang paling kuat untuk membimbingmu untuk menuju pada kebenaran hidupmu. Iya. Maka jangan pernah sekali-sekali tinggalkan itu dalam hidupmu. Firman Tuhan harus menjadi bagian yang selalu engkau hidupi di tengah-tengah kehidupanmu sebagai generasi muda Kristen atau pengikut Yesus Kristus. Manis sekali, mantap sekali. Oke bang, makasih banyak bang atas waktunya ya bang ya, udah masuk ke Kopi Channel. Oke bang, untuk urutan terakhir aku minta nih bang, kita sama-sama mengutakan Kopi, kumpulan obrolan pemuda Indonesia. Oke bang ya, sama-sama kita bang ya. Siap. Oke bang ya, dari aku dulu bang pertama bang ya. 1, 2, 3, Kopi, Kumpulan obrolan pemuda Indonesia.